Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edewisraya Meru, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan di kelas 10C. Di sini, saya akan membahas tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia pada mata pelajaran PPKN. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK ada 70 anggota yang berlatar belakang suku dan agama yang tidak sama. Tak hanya menghormati kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik dalam sebuah negara atau kebudayaan antar negara, sebaiknya membangun sebuah kerjasama yang menunjukkan bagaimana perbedaan itu bisa mendorong harmonisasi. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun, keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Berikut beberapa konflik-konflik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada tahun 1909 hingga 2003. Yang kedua ada konflik Sampit. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Menurut Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dan sebanyak 108.000 orang harus mengungsi akibat konflik tersebut. Yang ketiga ada konflik kerusuhan Mei pada tahun 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut ada banyak korban yang meninggal, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan tersebut latar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Nampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Yang keempat ada konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada tahun 2016 sampai 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan media cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP. Kelima ada konflik Lampung. Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada tahun 2012. Yang keenam ada konflik Poso. Konflik Poso di Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian, munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso tersebut. Pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.